Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan dari kita ketika memejamkan mata untuk mengakhiri aktivitas di malam hari seakan telah mendapat jaminan bahwa keesokan harinya masih berkesempatan untuk membuka mata kembali. Ada yang membayangkan bahwa esok hari ia akan menandatangani sebuah proyek besar yang sangat menguntungkan. Ada pula yang membayangkan bahwa esok hari ia akan menempati rumah yang mewah yang telah selesai dibangunnya. Ada pula yang membayangkan bahwa esok hari ia akan pergi berlibur bersama keluarganya. Tanpa ia sadari, ia sedang berharap agar dirinya akan hidup selamanya dan tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian. Bahkan ia tidak mempersiapkan sedikit pun untuk menghadapi kematiannya. Padahal boleh jadi itu adalah malam terakhir baginya dan di pagi harinya dia tidak akan pernah merasakannya dan di pagi harinya dia tidak akan pernah berkesempatan untuk membuka mata kembali. Sebab bisa saja seorang mati dalam tidurnya. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa menjelang tidur dengan mengucapkan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Yang artinya dengan menyebut namamu wahai Rabbku aku baringkan lambungku dan dengan menyebut namamu pula aku angkat lambungku. Jika engkau ambil nyawaku, kasihanilah dia. Dan jika engkau melepasnya, pelihara dia sebagaimana engkau memelihara orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa dunia hanyalah sesaat, bahkan hanya sekejap mata bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal lagi abadi. Semua yang hidup di muka bumi pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan orang yang berusia paling panjang sekalipun pasti dia akan merasakan kematian. Andai kata orang tersebut berusia 1000 tahun, dia akan memulai hidupnya dari tahun pertama dan akan mengakhiri hidupnya pada tahun ke-1000. Setelah itu dia akan merasakan yang namanya kematian. Namun sungguh sangat mengherankan fenomena yang kita saksikan dalam kehidupan ini, di mana banyak sekali orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan segala cara. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah lanjut usia masih ikut ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Seakan-akan harta dunia akan terus kekal bersamanya. Padahal harta yang diperjuangkan dengan mati-matian tersebut tidak lebih hanya sekedar untuk mengisi perutnya, menutupi tubuhnya dan menaungi dirinya dari sinar matahari dan hujan. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Qala wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita au tasaddaqta famdaita. Yang artinya anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau melanjutkan, wahai anak Adam, bukankah hartamu hanyalah sekedar yang kau makan lalu lenyap, atau yang kau kenakan lalu usang, atau yang kau sedekahkan, yakni untuk tujuan akhiratmu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dunia tidak berharga sedikit pun di sisi Allah. Bahkan selai sayap nyamuk pun lebih berharga di sisinya ketimbang dunia yang hina ini. Karena itu tidak seharusnya dunia kita jadikan tujuan utama dan cita-cita tertinggi kita. Dunia adalah tempat di mana kita bercocok tanam dan menabur benih. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka akan menuai kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang menabur benih keburukan, maka akan menuai keburukan pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat berpergian dan kita singgah di suatu tempat, tentu kita tidak akan tinggal berlama-lama di sana. Namun kita berharap segera melanjutkan perjalanan untuk segera sampai ke tempat tujuan. Kita hanya membeli bekal secukupnya untuk sampai ke tempat tujuan. Kita tidak membeli tempat tinggal dan properti lainnya, karena tempat tinggal kita bukan di sana. Begitu pula hanya dengan dunia ini, ia hanyalah tempat tinggal sesaat, sementara akhir perjalanan kita adalah negeri akhirat. Panggilan untuk melanjutkan perjalanan bisa saja datang setiap saat, dan ketika panggilan itu datang, kita harus segera pergi dan tidak dapat menolaknya. Karena itu sudah seharusnya kita lebih mementingkan akhirat yang kekal lagi abadi dibanding dengan kehidupan dunia yang hanya sesaat. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abdullah ibn Umar ibn Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, yang artinya hendaklah keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang melintasi suatu negeri. Dan Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha tarakaha, yang artinya apalah urusanku dengan dunia ini, tidaklah keberadaanku di dunia ini kecuali bagaikan seorang penempuh perjalanan yang berteduh sejenak di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Singkat kata, carilah dunia sekedarnya, karena tujuan hakiki setiap manusia adalah akhirat yang kekal abadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ijma'na bihim fi jannatil firdausil a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.